Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas seputar sholat witir. Baik witir di dalam bulan Ramadan yang biasanya bersambung dengan sholat tarawih, maupun sholat witir di luar bulan Ramadan yang biasanya bersambung dengan sholat tahajud atau qiyamul lail. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan permasalahan sholat witir ini dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Di dalam pembahasan ini beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama dari kalangan 4 madhab tentang bagaimana pelaksanaan sholat witir itu, terutama yang 3 rakaat. Apakah 3 rakaat itu bersambung hanya menggunakan 1 salam saja di akhir, ataukah 3 rakaat itu 2 berada di awal dan ditutup dengan salam, kemudian 1 rakaat sendirian sebagai penutup dari ketiga rakaat tadi. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya bacakan dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan sifatul qiraati fil witri, tata cara pembacaan ayat maupun surat di dalam sholat witir. Yang pertama, menurut kalangan Hanafiyah, al-qira'atu tajibu indal Hanafiyah, bahwa membaca ayat maupun surat di dalam sholat witir itu hukumnya adalah wajib. Kapan? Fi kulli roka'atil witri, pada setiap rokaat di dalam sholat witir. Surat apa yang disunahkan? Wa yundabu indahum, disunahkan menurut kalangan Hanafiyah, an yukra'a fi rokaatil ula, agar dibacakan di dalam rokaat pertama suratul a'la, surat al-a'la, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Wa fis tsaniyah, kemudian dalam rokaat yang kedua suratul kafirun, surat al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian wa fis tsalisah, rokaat yang ketiga suratul ikhlas, surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, pendapat dari kalangan Hanafiyah ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Li hadisi Ubay bin Ka'ab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqra'u fil witri, beliau biasanya membaca di dalam surat sholat witir itu bi sabbihisma rabbikal a'la, yaitu membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Wa fis raq'ati tsaniyah, dan rakaat yang kedua bikul ya ayyuhal kafirun, membaca kul ya ayyuhal kafirun. Wa fis tsalisah, dan kemudian rakaat yang ketiga bikul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Wa la yusallim illa fi akhirihinna. Nah, kemudian beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak salam dalam sholat witir yang 3 rakaat itu kecuali hanya pada penghujung akhir di rakaat yang ketiga. Nah, ini berarti kalangan Hanafiyah memberikan gambaran tata cara pelaksanaan sholat witir yang 3 rakaat itu hanya menggunakan 1 salam saja. Artinya 3 rakaat itu berlanjut sampai akhir. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, menurut kalangan Malikiyah, wa yundabu indal Malikiyah, dan disunahkan menurut kalangan Hanafiyah al-qira'atu fi witril raq'atil wahidah. Kemudian pada rakaat witir itu berarti rakaat ganjil yang 1 rakaat saja, bil ikhlasi wal mu'awwidhataini ba'dal Fatihah. Jadi kalau kalangan Malikiyah ini membagi sholat witir yang 3 rakaat itu dalam 2 termin, yaitu termin pertama 2 rakaat, kemudian termin terakhir 1 rakaat. Berarti memisahkan 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat salam, gitu ya. Nah, menurut kalangan Malikiyah, dalam bilangan yang 1 rakaat sendirian itu yang dibaca adalah al-ikhlas wal mu'awwidhataini ba'dal Fatihah. Al-ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas dalam 1 rakaat setelah surat Al-Fatihah. Kemudian wa yuqra'u fi syafa' bisabbihisma rabbikal a'la. Kemudian
Untuk 2 rakaat yang pertama tadi, rakaat pertamanya menyebutkan surat Sabbihisma rabbikal a'la, wal kafirun fis tsaniyah, kemudian surat al-kafirun pada rakaat yang kedua. Ba'dal Fatihah fihima, yaitu masing-masing setiap selesai membaca surat Al-Fatihah. Wa yufassil bainahuma bisalam. Kemudian wa yufassal bainahuma bisalam. Kemudian antara dua sholat tadi itu dipisahkan dengan salam. Artinya 2 rakaat pertama yang dibaca Sabbihisma, kemudian yang rakaat kedua dibaca Al-Kafirun, salam. Kemudian lanjut berdiri lagi dengan takbiratul ihram yang baru, hanya 1 rakaat saja. Yang dibaca adalah 3 surat sekaligus. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang terakhir Qul a'udzu birabbin nas, gitu. Kemudian pendapat yang ketiga dari ulama Syafi'iyah. Syekh Wahbah Zuhali menyebutkan wa yustahabbu 'inda Syafi'iyah, dan disunahkan menurut kalangan Syafi'iyah, liman autara bisalasin, bagi siapapun yang melakukan sholat witir dengan 3 rakaat. Apa itu? An yaqra'a fi raka'atil witri as-salas ba'dal Fatihah, yaitu agar orang tersebut membaca di dalam sholat witir yang 3 rakaat setelah surat Al-Fatihah, fil ula bisabbih, yaitu pada rakaat pertama membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fis tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis tsalitsah, kemudian pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad al-ikhlas, ditambah dengan muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian lanjutannya wa yambagi liman zada 'ala salasa an yaqra'a fi hadzalik. Nah, namun bagi siapapun yang ingin menambah bilangan rakaat sholat witir itu lebih dari 3 rakaat, bisa 5 misalkan, maka yang dibaca pun surat-surat itu tadi. Ini sebagaimana li hadis si Aisyah, sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rakaatil ula minal witri bi Fatihatil kitab wa sabbihisma rabbikal a'la. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rakaat yang pertama dalam salat witir setelah surat Al-Fatihah adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fis tsaniyah, kemudian pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fis tsalisah, dan yang ketiga Qul huwallahu ahad wal muawwidataini, yaitu membaca Qul huwallahu ahad ditambah dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, wastahabba al-hanabilatu al-iktisar fi tsalitsah ala suratil ikhlas. Adapun kalau pendapat dari kalangan Hanabilah, kan disunahkan untuk memperpendek pada rakaat yang ketiga, yaitu cukup membaca surat al-ikhlas saja. Ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab yang di awal tadi. Wallahu a'lam bishawab.